Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Aulia. Saya dari 2SID. Di dalam video ini adalah video yang ke pertemuan 10, melanjutkan proyek lanjutan saya, yaitu buat CRUD yang ada relasi 2 tabel, terus buat shader untuk user pertama dan shader untuk mengisi 2 tabel yang saling berrelasi tersebut. Terus menampilkan versi git push di lokal, git pull, dan seeding di service always data. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu always data. Always data itu adalah penyedia layanan cloud terkelola dan web hosting yang menawarkan lingkungan yang fleksibel dan serta ada bagi pengguna. Platform ini ada berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, dan lain-lain sebagainya macamnya dalam berbagai versi, mengatur situs web dan aplikasi dengan kebebasan penuh. Selain menyediakan basis data, Always Data juga mengurus administrasi server dan pembaruan otomatis untuk fokus sepenuhnya pada pengembangan aplikasi tanpa perlu mengkhawatirkan manajemen infrastrukturnya. Pertama-tama di sini saya menggunakan Google, yang lain tidak menggunakan Google mahasiswa. Mari kita buka Google Chrome. Fadla Aulia, ketik saja Always Data. Nah, ini adalah web Always Datanya. Ini kita loginkan saja. Ini adalah tampilan dari Always Data. Ini kita pencet login saja. Karena sebelumnya kita sudah membuat nih. Kita buka assets-nya. Terus adalah peminjaman Always Data. Kita klik saja. Ini adalah tampilan dari Always Datanya, project saya. Ini fasilitasnya, ini masih kosong, semuanya masih kosong. Ini login saya masih ada data warga tentang aplikasi. Ini kita coba buat aja di sini. Nah, di sini juga bisa langsung kita ketik aja dalam peminjaman ini, bisa juga. Kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah tampilan Visual Studio Code saya, project saya. Pertama-tama sebelum itu di sini saya sudah membuat modelnya. Ini modelnya. Terus ini kita lihat migrationnya. Saya sudah membuat migrationnya. Ini peminjaman tabel. Sini saya membuat peminjaman ya, karena berrelasi dari warga sama fasilitas. Nah, ini terlihat sudah. Ini ada pinjam ID nih, fasilitas ID dari warga ID 2 berrelasi ya. Ini sudah. Ini adalah isi dari peminjaman saya. Ini ada fasilitas ID, ini juga ada. Nah, selanjutnya shader. Apa itu shader? Database shader itu adalah fitur dalam framework untuk pengembangan untuk mengisi basis data atau database secara otomatis dengan data awal. Fungsinya itu menyediakan data dummy atau sampel yang konsisten untuk pengembangan dan pengujian aplikasi, serta memastikan data konfigurasinya penting sudah ada saat pertama kali database digunakan. Oke, nah ini shadernya. Ini juga ada fasilitas ID warga. Ini nyambung karena 2 relasi tadi. Ini isinya ID, warga ID, tanggal selesai, tujuan, total biayanya, bukti bayarnya juga ada. Nah, selanjutnya di database-nya jangan lupa masukkan ininya, data fakturnya jangan lupa nanti ya isi ini. Oke, selanjutnya saya akan ke controller buat nanti di terminal buat controller. Nah, ini saya sudah membuat controllernya dengan nama peminjaman fasilitas.
Nah, ini adalah tampilan controller saya yang telah saya buat. Nah, jangan lupa setiap membuat ini jangan lupa diimpor kelasnya ya. Ini juga dari guys peminjaman. Ini guys peminjaman. Nah, juga ada fasilitas ID, warga ID. Selanjutnya juga khusus ID, warga ID, tanggal mulai, tanggal selesai, sesuai dengan. Nah, ini ada pinjam indeks, dari pinjam indeks di indeksnya. Nah, oke, ini sudah. Selanjutnya kita ke ininya, rootsnya, web PHP-nya. Jangan lupa saya sebelumnya sudah membuat rootsnya, jadi ini adalah rootsnya dari peminjaman fasilitas controller, dari controller panggilan terus nanti ininya nih pinjam, dari pinjam webnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat view, karena saya sudah membuat view ini tadi. Ini di view bagian peminjaman, buat folder peminjaman di bagian dalam guys. Terus kita buat file create, edit, dan indeksnya. Nah, ini tampilan dalam create saya. Fasilitas ini untuk warga, terus tanggal mulai dan selesainya ada juga, tujuannya ada, total biayanya ada berapa. Nih saya telah membuat contohnya misalnya segitu. Terus bukti bayarnya berbagai gambar atau PNG atau apapun itu. Terus ini tombolnya. Nah, sudah nih bagian editnya. Di saya itu ada fasilitas juga sama warga, ada tanggal dan mulai selesainya, terus ada tujuannya, total biaya, bukti bayarnya, total sudah sesuai ya. Nah, lanjut ke indeks kita. Sama juga ada tombol tambahnya untuk ini. Ini adalah nama fasilitasnya, nama warga, terus tanggal peminjaman, statusnya, butasnya, edit, klik. Sudah sesuai. Nah, sudah itu kita lihat lagi di layouts. Di layouts guys, ini ada headernya, jangan lupa ya. Ini kita akan isi headernya, kita copy aja di bagian atas ini karena saya sudah copy-nya. Ini adalah peminjaman, ini saya copy dari atas tadi. Nah, lalu kita ke Google Chrome, masuk ke akun Foodlab, kita ketikkan saja Foodlab project proses, enter. Nah, ini adalah dashboard dari saya. Nah, sudah masuk nih, tengok, lihat nih, peminjamannya sudah ada, sebelumnya kan tidak ada nih, sudah berhasil. Juga daftar fasilitas, bisa tempat peminjaman, kita klik saja tempat pinjaman. Nah, ini formularnya, misal balai desa, terus pilih warganya Aulia, saya sudah membuat nama warga saya tadi sendiri. Terus tanggal mulainya misalnya tanggal hari ini, selesainya nggak usah hari ini deh, besok 17. Ini 19. Nah, terus latihan. Nah, total biayanya ini 20. Jadi nah, simpan peminjaman. Nah, di sini sudah terlihat ada peminjamannya, bisa edit juga. Misalnya gedung balai desa, tetap Aulia aja. Kita udah itu aja deh, edit peminjaman. Nah, sudah, ini hasil tersimpan. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat, sebelumnya saya sudah git push, lalu kita buka aja GitHub-nya. GitHub. Nah,
project sebelumnya saya kira sudah terekam, ternyata tidak terekam, jadi saya menampilkan di GitHub saja. Nah, ini adalah tampilannya sudah saya git pull. Nah, langsung saja ke AWS datanya, kita ke SSH, masuk ke data ini on the web yang ini, klik saja. Inilah SSH di AWS datanya, kita masukkan saja loginnya itu sesuai sama nama sebelumnya kita buat pinjaman, terus passwordnya sesuai sebelum kita buat juga. Nah, sudah. Lalu kita buat cd www untuk masuk ke www-nya, kita enter saja. Lalu untuk masuk ke projectnya kita ketik saja cd foodla project. Oke, enter saja. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam foodla project, sudah masuk. Kita buat git pull, enter. Saya sebelumnya ada kesalahan. Ini adalah tampilan, ini kita buat get PHP Artisan Migrate, enter. Nah, ada kesalahan lagi di sini. Saya melakukan kesalahan, saya ternyata lupa untuk membuat saya lupa untuk apa sih namanya ini, buat warganya, fasilitasnya saya belum ini PHP Artisan. Kita coba saja DB. Nah, ini saya lupa PHP Artisan DB Seeder ini yang warga dan fasilitasnya saya lupa, jadi saya buat terlebih dahulu. Kas peminjaman fasilitas, coba saya pakai ini. Nah, kan belum kan. Nah, saya masih, kita coba tidak bisa, kita harus membuat warga fasilitasnya dulu. Kita buat coba warga enter. Nah, itu sudah tersetting tasnya, ini sudah versi itu sudah, terus yang peminjaman. Nah, oke, sudah selesai. Nah, di sini kita sudah selesai setting AWS datanya, peminjaman. Nah, ini sudah bisa masuk data-data yang tadi sebelumnya tidak ada, sudah masuk, sudah berhasil. Nah, itu saja video pertemuan 10 saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di video pertemuan selanjutnya.